Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat saya yang saya cintai, seperti yang sudah saya janjikan di episode sebelumnya, bahwa di episode kali ini saya ingin membahas tentang perselingkuhan modus aman. Sebuah perselingkuhan di mana perselingkuhan ini sulit sekali dideteksi oleh pasangan dari orang yang berselingkuh tersebut. Tapi ingat bahwa saya membuat video ini bertujuan supaya orang-orang yang selama ini ditinggal selingkuh oleh pasangannya tetapi dia tidak menyadarinya, supaya sadar dan supaya dia tahu. Bukan berarti malah Anda yang menonton video ini akan mencontoh apa yang ingin saya bongkar tentang perselingkuhan modus aman ini. Saya tahu bahwa Anda adalah orang bijak, saya tahu Anda adalah orang yang sudah dewasa, mana sesuatu yang baik untuk dilakukan dan mana sesuatu yang semestinya tidak dilakukan. Sahabat-sahabat saya yang saya cintai, berikut ini adalah beberapa tips supaya sebuah perselingkuhan tidak diketahui oleh pasangannya. Yang pertama, tetap romantis, tetap mesra dengan pasangannya. Ada begitu banyak orang yang berselingkuh di awal-awal perselingkuhan, dan ini adalah yang pertama bagi dia berselingkuh. Biasanya dia menjadi tidak mesra terhadap pasangannya karena dia sudah mendapatkan pelampiasan untuk diajak mesra-mesraan, untuk diajak romantis-romantisan. Nah, ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang belum profesional. Bagi tukang selingkuh yang sudah profesional, meskipun selingkuhannya itu banyak, meskipun selingkuhannya itu tidak terhitung, dia akan tetap mesra dengan pasangannya. Karena bagi dia, selingkuh itu hanya sebuah permainan, selingkuh itu hanya sebuah pelampiasan. Keluarga tetaplah sebuah keluarga. Keluarga adalah yang harus dipertahankan. Makanya salah banget bagi orang yang berselingkuh tetapi dia tidak harmonis dengan pasangannya. Masalahnya begini ya, ada orang yang berselingkuh tujuannya memang ingin menikahi selingkuhannya lalu meninggalkan pasangannya. Tapi ada yang berselingkuh tujuannya hanya bersenang-senang, tetapi dia akan tetap memilih bertahan dengan keluarganya sendiri. Sahabat-sahabat saya yang saya cintai, yang pertama tadi adalah tetap mesra dengan pasangannya. Kemudian yang kedua adalah posesif. Ini unik. Sebenarnya tidak semua orang yang posesif terhadap pasangannya adalah orang yang mempunyai selingkuhan. Bisa jadi dia posesif terhadap pasangannya dikarenakan memang pola pikirnya salah, atau memang karakter dia memang sulit percaya dengan pasangannya, atau memang dia adalah tipe orang yang suka mengekang pasangannya. Tetapi ada beberapa orang yang dia menjadi posesif dikarenakan ingin menutupi aibnya. Supaya apa? Supaya pasangannya tidak punya waktu untuk menelusuri jejak-jejak perselingkuhannya, supaya pasangannya sibuk untuk menjelaskan tetapi tidak sempat untuk mencemburui dia, sehingga dia posesif. Tetapi dibalik keposesifannya, dia sendiri sedang berselingkuh dengan orang lain. Sahabat-sahabat saya yang saya cintai, yang ketiga modus seseorang yang berselingkuh supaya tidak ketahuan adalah dia komunikasi dengan HP cadangan. Nah, ada beberapa orang yang sebenarnya dia mempunyai handphone, dia mempunyai gadget double. Yang pertama itu adalah HP yang memang dibawa ke rumah, tetapi ada gadget, ada HP yang dimana HP ini selalu ditinggal di tempat kerjanya. Mungkin dilaci di kantor, atau memang dia mempunyai HP cadangan tetapi tidak dibawa sampai ke rumah, entah itu disembunyikan di tempat pekerjaannya atau di tokonya atau di mana saja. Yang jelas HP cadangannya itu tidak dibawa ke rumah, sehingga yang pasangannya ketahui dia hanya mempunyai satu HP yang dicek juga HP tersebut jelas tidak ada jejak-jejak perselingkuhan di HP utama, tetapi di HP cadangannya yang ditinggal di tempat kerja itulah
jejak-jejak bukti-bukti perselingkuhannya menumpuk di sana. Bahkan foto-foto dia yang sure dengan selingkuhannya itu banyak banget koleksinya. Bisa jadi loh ya. Nah, modus berikutnya bagi orang yang berselingkuh tetapi pasangannya tidak menyadari bahwa dia berselingkuh, modusnya yang selanjutnya, yang nomor keempat adalah komunikasi dengan HP utama, tetapi dia tahu kapan saatnya komunikasi dan kapan saatnya tidak berkomunikasi. Sahabat-sahabat saya yang saya cintai, kadang ada orang yang HP-nya memang cuma satu, tetapi perselingkuhannya tidak pernah terbongkar. Sebab apa? Dia konsisten dengan selingkuhannya. Kalau jam sekian sampai jam sekian boleh menghubungi, tetapi kalau jam sekian sampai jam sekian ketika pasangannya ada di rumah, maka dia dan selingkuhannya tidak berkomunikasi. Ini biasanya dilakukan oleh orang yang berselingkuh yang sudah profesional. Karena orang yang berselingkuh sudah profesional itu tahu kapan saatnya saling menghubungi dan kapan saatnya mereka diam untuk tidak saling menghubungi supaya tidak ketahuan. Tapi berbeda ya, orang yang di awal-awal baru pertama atau kedua berselingkuh biasanya memang tidak bisa menahan rasa kangennya, tidak bisa untuk tidak menghubungi, karena itu tadi dia mungkin kurang dewasa dan kurang berpengalaman dalam berselingkuh. Sahabat-sahabat saya yang saya cintai, modus selanjutnya supaya perselingkuhan aman dari pasangan dan tidak diketahui oleh pasangannya adalah dia menggunakan sebuah akun khusus, di mana akun ini adalah akun media sosial. Kalau akun tersebut digunakan untuk online, maka selingkuhannya tahu bahwa dia sedang free, bahwa dia sedang tidak bersama dengan pasangannya, sehingga selingkuhannya pun bisa menghubungi. Dan pesan-pesan romantis itu juga tersimpan di akun tersebut. Tetapi kalau dia tidak online alias dia offline, itu artinya kode kepada selingkuhannya bahwa dia sedang bersama pasangannya. Sahabat-sahabat saya yang saya cintai, modus berikutnya adalah ketika ketemuan, mereka biasanya tidak ketemuan di tempat-tempat romantis, tetapi justru ketemuan di tempat-tempat yang tidak terduga. Misalnya, mereka akan ketemuan di tempat parkir sebuah mall, atau ketemuan di tempat parkir sebuah rumah sakit, sehingga ketika ketahuan mereka akan ngeles, mereka akan mempunyai alasan bahwa mereka sedang menjenguk temannya, tetapi tanpa sengaja mereka ketemu. Tetapi kalau nggak ketahuan ya di tempat parkir tersebut, mereka akan mungkin yang satunya akan bonceng ke selingkuhannya, naik ke mobil dia, sehingga sudah sulit untuk ditelusuri kemana mereka akan pergi. Oke, modus selanjutnya perselingkuhan yang sulit dideteksi, sulit ketahuan oleh pasangannya adalah ketika dia check-in ke hotel, maka dia tidak menggunakan kartu debit atau kartu kredit, melainkan dia akan membayar tunai. Kenapa? Supaya jejaknya tidak ketahuan ketika sebuah rekening di-print, ketika kartu kredit ada tagihannya, juga tidak ada tagihan bahwa dia pernah check-in ke sebuah hotel. Makanya buat kalian yang mempunyai pasangan tetapi saldonya hilang drastis, dan ketika dia ditanya kemana uang saldonya, tidak digunakan untuk apa-apa, artinya dia tidak membeli sesuatu, dia juga tidak menjelaskan kemana uangnya, ini berpotensi besar bahwa dia sedang melakukan sebuah perselingkuhan modus aman, sehingga perselingkuhannya sulit sekali untuk dideteksi. Sahabat-sahabat saya yang saya cintai, semoga Anda yang sedang menonton video ini jadi tambah wawasannya bahwa tidak semua orang yang kelihatannya baik, tidak semua orang yang kelihatannya mesra dengan pasangannya itu adalah orang yang setia. Bisa jadi kemesraannya, keharmonisannya hanya untuk menutupi belangnya supaya dia tidak dicurigai oleh pasangannya bahwa dia mempunyai selingkuhan. Sahabat-sahabat saya yang saya cintai, buat kalian yang belum subscribe ke channel ini, silahkan Anda subscribe, sebab
saya akan mengulas banyak hal yang sulit Anda temukan di channel yang lain. Jangan lupa Anda subscribe, Anda like, dan Anda share video ini supaya Anda tambah wawasan dan supaya orang lain juga tahu tentang modus-modus orang yang sedang berselingkuh menggunakan modus aman. Sahabat-sahabat saya yang saya cintai, cukup sampai di sini dan jangan lupa untuk nantikan video-video berikutnya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.